kembali bersama dengan saya. Kita bersyukur hari ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melanjutkan aktivitas dan permenungan kita di hari ini. Hari ini Senin 22 Maret, pekan kelima Prapaskah, Minggu Sengsara. Nah, di salib dan patung ini diselubungi dengan kain, mau menunjukkan kepada kita bukan hanya sekedar gaya-gayaan, tetapi makna yang sangat mendalam adalah kita mengikuti dan merenungkan sengsara Tuhan. Tuhan Yesus yang menderita, Tuhan Yesus yang sengsara, Tuhan Yesus yang memasuki masa-masa di mana Ia sungguh memberikan ketaatan pada Bapanya sendiri sebagai penyelamat dunia. Dan hari ini kita juga bersyukur di Mazmur Pembuka, Livon Pembuka, Mazmur 56 ayat 2, "Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku." Kemauan, kerelaan, keberserahan diri, pemazmur juga mengajak kita sekalian untuk berserah, meniti jalan bersama dengan Kristus yang sengsara. Dan lebih dari itu, kita merasakan bahwa Kristus yang sengsara menderita demi keselamatan kita. Para ibu dan bapak, saudara-saudari yang terkasih, kisah bacaan yang pertama dari nubuat Daniel bab 13 sungguh sangat menarik. Kisah ini di mana bisa jadi sudah sangat familiar bagi kita sekalian, tetapi kisah ini mau mengajak kita sekalian untuk menyadari bahwa Susana yang orang jujur, dia tidak punya kepalsuan dalam dirinya, tetapi ada dua orang tua-tua yang bersekongkol, pada akhirnya tidak menuruti, atau juga Susana tidak menuruti keinginan mereka, dan pada akhirnya mereka membuat cerita palsu. Namun Tuhan mengutus Daniel untuk menjadi hakim yang adil atas mereka. Terkadang di dalam hidup nyata kita banyak sekali hal-hal ini terjadi. Ada yang seperti Susana yang sungguh tulus dan jujur, tetapi karena perilaku sesama, karena nafsu, serakah, kekuasaan, dan bahkan ingin menguasai orang lain, maka orang-orang itu muncul seperti orang-orang tua-tua yang dua orang dikisahkan dalam nubuat Daniel ini, mau menjerumuskan orang lain. Dan Tuhan mengutus Daniel, hakim yang adil, untuk membela Susana. Dalam kenyataan hidup kita banyak sekali pengalaman-pengalaman ini. Tidak menghakimi orang lain, tetapi mengangkat orang lain supaya mengalami keselamatan. Dan Daniel diutus Tuhan untuk memurnikan, untuk membenarkan orang-orang yang benar di hadapan Allah. Dan itulah kasih dan kebaikan Tuhan. Ia selalu mengutus orang-orang yang tepat pada saatnya. Dan dalam bacaan Injil sungguh menarik, masih dikisahkan hal yang sama, yakni seorang yang kedapatan berzina. Dan Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang tidak punya dosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Namun apa yang didapatkan perempuan itu? Reaksi dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Pada akhirnya menyadari akan kelemahan bahwa kita semua ini tidak satupun yang tidak berdosa. Semua kita ini pendosa. Maka siapakah kita menghakimi orang lain? Tentu perbuatan dosa itu menjadi hukuman bagi setiap kita yang menerima. Tetapi Allah yang Maha Kasih, Maha Pengampun, mengampuni segala dosa-dosa kita.
Dan yang bagian terakhir inilah yang paling penting. Yesus mengatakan, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Tentu hukuman dosa kita tetap menerima, tetapi Yesus mengatakan, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Tuhan mengampuni bukan berarti lalu membiarkan kita, tetapi menuntun kita jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kalau kita membaca ini, kalimat ini besok pun mulai dari sekarang, maka yang dibutuhkan adalah komitmen dalam diri untuk bertobat. Pertobatan yang kita lakukan karena kasih, karena cinta, maka itu akan lahir dari kedalaman diri kita. Hai wanita, tidak adakah yang menghukum engkau? Tidak seorang pun, Tuhan jawabnya. Aku pun tidak, tetapi mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Tentu tidak hanya perempuan, tetapi bisa jadi diriku, diri Anda, sebuah kita yang dipanggil oleh Tuhan. Maka mari kita mohon agar kiranya pengalaman wanita ini, pengalaman sabda hari ini membantu kita untuk merenung, apakah saya mudah sekali menghakimi orang lain atau membuat gosip atau omongin orang dengan mudah. Kita mohon agar kiranya kita pun bertobat. Dan Bapak Paus mengatakan gosip itu lebih dahsyat daripada bom, karena itu merusak dan menghancurkan hidup orang lain. Mari kita mohon agar kata, tindakan, dan perilaku hidup kita itu mencerminkan hal-hal yang baik sebagai orang beriman. Mari kita mohon agar kiranya kita semua mampu meneladan sikap Tuhan yang Maha Adil. Dia menghakimi manusia dengan cinta kasih, dan hukumnya selalu dilandasi oleh belas kasih. Maka siapakah aku sehingga menghakimi? Boleh kita bermenung dan memohon hari ini menjadi berkat Tuhan. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang selalu menuntun dan menyertai kami. Anugerahkanlah berkat-Mu untuk kami semua, juga secara khusus untuk teman-teman, saudara-saudari yang merayakan hari ulang tahun kelahiran pada hari ini. Sudilah Engkau menganugerahkan berkat bagi mereka. Juga untuk mereka, keluarga-keluarga-Mu yang merayakan hari ulang tahun perkawinan, sudilah Engkau pula menganugerahkan berkat kelimpahan, kesehatan, kesetiaan di dalam menjalankan hari-hari hidup mereka. Berkat-Mu kami mohonkan juga untuk mereka yang sungguh mengharapkan kesembuhan karena sakit, yang karena berbagai macam persoalan hidup merasakan keraguan dalam hidupnya. Sudilah Engkau menguatkan, dan semoga dengan sabda-Mu ini kami pun semakin diteguhkan. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.